18 tahun sudah perdamaian ditandatangani. Tidak ada lagi letusan senjata, pembunuhan, penculikan dan teriak penganiayaan. Saat itu, sudut kota dan pelosok kampung dihiasi dengan kegembiraan dan perayaan. Semuanya berjalan penuh sukacita. Aceh kembali menemukan momentumnya. Bila kita melihat dari dekat, maka tidak seluruh masyarakat merasakan kegembiraan dan merayakan momentum damai ini. Tentu saja tidak perlu mengingkari kesepakatan damai di Helsinki, karena kita yakin tidak ada yang mau kembali ke masa gelap itu. Tapi tidak salah apabila kita menjadikan di 15 Agustus ini sebagai momentum refleksi atas apa yang sudah kita capai. Kita bosan dengan peringatan dan seremonial tahunan yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Sudah berapa banyak pidato peringatan kita dengarkan. Tidak terhitung berapa pasang merpati yang diterbangkan. Celoteh tokoh di berbagai media, rekomendasi akademisi tentang perbaikan dan penguatan poin perdamaian, semuanya hanya aksesoris yang tidak memiliki dampak komprehensif. Kemeriahan perayaan tidak menghilangkan sisi lain dari fakta perdamaian yang tidak bisa dipungkiri, yakni ambisi perebutan kekuasaan dan obsesi perolehan kekayaan. Lantas apa yang diinginkan rakyat? 3 hal. Kekuasaan yang melindungi, tegaknya keadilan, dan kekayaan yang merata. Kenapa? Karena ada doa semua kita dalam perdamaian itu. Harapannya, perdamaian melahirkan kemakmuran, pencerdasan, dan penegakan keadilan. Tidak perlu meneliti statistik dan angka-angka. Biarkan itu menjadi perdebatan para sarjana. Saya hanya mengajak semua kita berani menyuarakan fakta. Kita percaya perdamaian ini atas usaha kita dan anugerah yang Maha Kuasa. Namun kenapa perdamaian ini porak-poranda? Siapa yang telah berkhianat atas perdamaian ini?